selamat siang. Kembali lagi dengan acara Kacamata Inspiratif. Bersama lagi dengan saya, Kafifa Opi Rahmawati, selaku host di Kacamata Inspiratif. Dan hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Ayrton Sena. Iya, betul. Di sini kita akan membahas tentang fotografi, teman-teman. Jadi zaman sekarang ini kan anak-anak muda milenial ya suka foto-foto ya Mas ya. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang tentang fotografi itu tadi. Pertanyaan pertama ya Mas, langsung boleh, ya kita boleh. langsung masuk ke intinya Boleh, aja. langsung aja. Silahkan perkenalkan diri Anda serta kisah awal mulanya mengenal fotografi dan mengapa Anda dapat menggemari fotografi. Oke. Perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ayrton Sena. Kalau itu nama yang paling dikenal ya di publik, terutama di orang-orang sekitar saya. Kalau nama lengkapnya, nama saya itu Ayrton Sena Darpita Cipta. Itu sebenarnya nama yang panjang banget, makanya jarang disebut secara full gitu. Oh gitu. Dan awal mula kegemaran di fotografi. Iya. Awal mulanya nih sebenarnya dari kecil sih. Dari kecil itu udah mulai suka. Udah mulai suka fotografi. Waktu itu pertama kali ngefoto ngejepret gitu pakai kamera analog. Umur berapa itu Mas? Umur sekitar berapa ya? Belum SD sih. Paling umur ini sih 5 tahunan, 4 tahunan. Oh masih. Itu udah kecil udah tertarik sama kamera analog. Oh. Tapi waktu itu belum bisa ngoperasin sendiri, jadi masih kayak dibimbing, diajarin cara-cara gini. Dan faktanya pun yang ngajarin juga nggak begitu tahu tentang foto, jadi cuma asal jepret. Oh gitu. Nah dulu awalnya asal jepret aja. Kemudian itu awal mula tertarik sama kameranya. Terus awal mula tertarik sama foto-foto dan hal-hal seni kayak gitu. Itu tuh SD. Oh SD sekitar kelas berapa ya? Udah lama banget sih, lupa. Jadi SD kelas 5. SD kelas 5 kalau nggak salah waktu pramuka. Nah pramuka kan kalah malam tuh. Ya biasa dulu masih belum kenal lah namanya anak senja, anak sad boy dan sebagainya, anak zaman now dan sebagainya. Jadi kayak kalau dibilang lebay, ya mungkin kok zaman sekarang lebay, ya itu lebay sih. Karena dulu tuh kalau ada alam indah langsung nyeletus aja, wah alamnya gini-gini, ngomongnya gini-gini, kayak sok puitis gitu loh. Jadi saya dulu tuh orangnya puitis lah kalau udah main ke alam. Dari situ kayak mikir, wah ini kalau cuma dilihat doang nggak bakal ada memori yang simpen. Terus mikir gimana kalau ntar foto-foto, tapi di situ waktu pramuka SD juga itu nggak boleh kan bawa kamera gitu. Nggak ada juga sih dulu, zaman dulu tuh kayak kamera digital jarang banget. Jadi ya waktu itu cuma bisa ngebayangin doang, berimajinasi sih gimana kalau alam ini bakal dijepret dan terdokumentasikan dalam sebuah karya foto gitu. Jadi itu awalnya mulai suka sama foto. Enggak sengaja juga ketemu itu. Terus mulai dikembangin SMP tuh pakai ini Nokia yang Symbian yang masih keyboardnya masih QWERTY, masih banyak banget itu pisah-pisah gitu, sama yang masih ABC terusan DEF. Itu kan dulu ada kameranya kan dulu VGA ya paling banyak ya. Resolusinya VGA dulu buat jepret gitu, asal jepret aja sih, tapi puas lah hasilnya. Sering dijepret kayak dulu jepretnya bunga dijepret. Terus ibu saya kan dulu kan kayak jualan makanan, snack gitu, dijepret. Ada yang mbak saya lagi makan dijepret, ya gitulah kayak sembarang gitu ya. Masih sembarang. Jadi ya suka banget. Dan kalau udah jepret itu suka dilihat-lihat sendiri. Gitu. Keterusan ya berarti sampai sekarang. Iya, sampai sekarang keterusan. Dan SMK masuknya juga ke multimedia. Itu makin menjadi-jadi lah. Suka sampai ke arah hobi.
Jadi Iya. kalau suka itu belum tentu hobi. Kalau hobi udah pasti Suka, pasti suka. ya. Udah pasti suka. Udah dalemin juga teknik-tekniknya. Oke. Terus SMK awalnya. Berarti itu ya Mas ya, dari awal mulanya sampai sekarang masih tertekuni hobi itu. Lalu bagaimana Anda mempelajari teknik-teknik fotografi itu sendiri? Itu belajar sendiri ya atau bagaimana? Teknik tuh iya kebanyakan belajar sendiri, otodidak dari YouTube. Kalau YouTube tuh mulai terkenal SMK kan. Ya dari SMK tuh mulai di YouTube, cari-cari info di YouTube. Terus dari Google, terus juga dari teman-teman dulu ada sih teman satu SMK yang juga hobinya foto, Gitu. tapi dia masih fotonya random Iya. sama lah gitu, tapi sehobi gitu. Ya jadi belajar otodidak, kalau nggak dari teman sendiri, dari pengalaman juga. Jadi semakin sering kita gunain kamera, semakin paham dan ngerti lah kita sama kamera itu. Oh Gitu. iya. Terus gimana Mas Ena ini mendeskripsikan jenis atau gaya fotografi yang Mas Ena sendiri tekuni? Gaya jenis fotografi sebenarnya banyak sih kalau bicara sekarang. Jenis-jenis fotografi yang saya tekuni, yang lagi belajar juga sebenarnya, masih belajar, yaitu portrait fotografi. Terus ada produk fotografi. Kalau produk lebih ke arah makanan, minuman. Iya. Karena juga saya kan bisnisnya di kopi juga. Oh, lagi jadi, bisnis juga. Iya, jadi ya lumayan lah bisnis sekalian ngefoto sendiri. Jadi Iya. nggak usah banyak Mengeluarkan pengeluaran. biaya, ya. Pengeluaran biaya tuh minim. Terus selain itu ada fantasi fotografi, itu lagi bener-bener saya pelajarin juga. Dan beberapa arsitektural fotografi, iya. ngefoto gedung-gedung. Estetik gitu ya. Ya semacam itulah ya, semacam itu ya. Itu. Terus motivasi yang paling menginspirasi Mas Ena dalam Mas Ena berkarya sampai sekarang itu apa? Motivasi sebenarnya ini bukan motivasi yang berbentuk positif sih. Yang Gimana itu? motivasinya tuh awalnya karena balas dendam. Balas dendam. Saking bener-bener apa ya, lorati, nek basa Jawane loro-loro tenan nih. Sampai ke mental. Jadi SMP itu bener-bener masa-masanya lorati. Jadi kalau orang-orang remaja sekarang biasanya lorati gara-gara cewek. Iya, gara-gara cinta ya. Cinta cewek. Tapi saya dulu lorati bukan gara-gara cewek, tapi lorati karena bener-bener di SMP itu dari kakak cutting sampai adik tingkat itu bener-bener ngebully. Ngebully Mas Ena? Jadi dulu tuh saya paling beda di SMP. Jadi sering dibully saya kan dulu culun. Iya. Culun terus pendek, terusan kayak mau ngomong ngungkapin berbicara depan aja kayak takut, Susah minder ya, sulit, gitu. Jadi kayak banyak lah ini dibully, sering dibully, kamu tuh nggak bakal berhasil, kamu tuh percuma belajar foto-foto kayak gitu, nggak bakal bisa, pokoknya sampai ke mental gitu. Ya itu contoh ringannya aja sih. Iya. Sebenarnya lebih dari itu gitu, cuma saya benar-benar lupa sama kata-kata mereka karena nggak masuk ke hati. Alhamdulillah sekarang udah bisa glow up ya Mas ya. Iya. Bisa sampai Glow sekarang up. ini bisa ngebuktiin teman-teman dulu yang ngebully Mas Ena. Benar ya. Udah Terus subur. Terus bisa cerita tentang pengalaman yang fotografi nggak? Misalnya pernah ikut event apa, dalam rangka apa gitu? Oh, event. Bicara ini aja event yang terdekat ya, Iya. yang baru terjadi sekitar berapa ya? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ada event, namanya event, boleh sebut nggak ya? Apa? Boleh aja lah. Oh, ini namanya event dari UNY. UIN. Oh, UIN, UIN, ya, sorry. iya. UIN. Namanya Sunan Kalijaga itu. iya, UIN Sunan Kalijaga yang di ini. Di mana? Pokoknya situ lah, lupa di. Iya, itu Ya, ada namanya event ini, Divicom. Event iya. Divicom itu waktu itu konsepnya tentang fantasi fotografi juga. Jadi pas banget nih lagi belajar tentang fantasi fotografi, ada event fantasi fotografi. Jadi foto-fotonya tuh ala-ala ini loh,
ya film-film fantasi gitu loh, ala-ala misal pakai baju apa Jepang, pakai baju gitu. Korea, entah di foto pakai apa aset-asetnya asap-asap dan sebagainya, Oh kayak iya gitu. iya. Itu event yang paling berkesan Iya. akhir-akhir ini itu. Oh iya. Kalau untuk software tertentu yang Anda pakai untuk memproses foto-foto? Software-nya sih basic sih buat sekarang. Mungkin semua fotografer juga pasti tahu. Lightroom. Oh, Lightroom. Lightroom. Iya iya. Kalau nggak iya. Lightroom ada di HP namanya Snapseed. Oh, Snapseed. Iya iya. Ada tahu, lagi tahu. PixArt. Oh, Nah, paling PixArt. pakai itu Iya, iya. aja. Kalau di HP 3 itu udah mencukupi. Berarti Kalau- juga ngeditnya di HP juga? Iya. Ya. Selama ini kan sambil nyantai Iya. apa kayak lagi duduk ngedit di HP, terus lagi apa di luar misal bosen lagi nunggu sesuatu, biasanya nunggu ibu saya belanja apa itu kan kadang ngedit sambil ngedit, terus sambil tiduran ngedit, di mana aja kalau fleksibel lewat- gitu. lewat HP. Gitu kok di HP. Berarti itu tadi ya software yang Mas Ena pakai Iya. itu untuk di memproses HP. foto-fotonya. Terus apa yang meyakinkan Mas Ena untuk tetap konsisten di jalur fotografi? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari setiap karya foto Mas Ena yang Mas Ena potret? Konsisten ya. Konsisten. Sampai sekarang saya masih berpikir kalau fotografi itu apa ya, sebuah seni yang itu nggak bisa ditukar apa dalam bentuk lain. Maksud saya foto itu apa ya, melukis sebuah cahaya, menggambar sebuah cahaya, menghitung sebuah cahaya. Karena foto itu bukan cuma masalah asal jepret deh. Foto itu benar-benar harus ada artinya, ada maknanya, harus ada tujuannya dari setiap karyanya itu. Dan saya masih berpikir kalau foto ini masih bisa dikembangin gitu loh. Karena nantinya biasanya kalau misal ini deh foto suatu momen tertentu yang dimana nantinya itu nggak bakal terulang lagi. Foto itu bisa dicetak, bisa diperbesar, bisa dibingkai, dan nanti kalau udah tua foto itu masih bisa dilihat. Oh, dulu tuh waktu masih muda apa aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gitu. Jadi kayak merasa momennya itu bener-bener gimana? Bener-bener masih tetap Ada ada gitu loh sekarang. bentuk fisiknya, jadi nggak cuma di bayangan imajinasi kayak Iya. aku dulu gitu, enggak. Jadi saya maksudnya Ada buktinya. ada gitu buktinya, ya. jadi bisa dilihat secara fisik gitu. Berarti Mas Ena sendiri bisa mendefinisikan apa setiap foto yang Mas Ena ambil gitu ya? Iya, jadi itu benar-benar foto yang saya ambil itu benar-benar saya usahakan ada momen, Maknanya. ada makna yang ada di dalam foto itu. Oh, gitu. Iya, iya. Mm-mm. Lalu menurut Mas Ena sendiri apa yang mesti dipelajari para pegiat fotografi nih untuk meningkatkan skill fotografi mereka? Apakah Mas Ena punya saran dalam berkarya untuk teman-teman pegiat fotografi yang lain gitu? Saran sebenarnya simpel sih. Jangan takut untuk ngejepret apapun itu. Mau kau ngejepret apa orang-orang di sekitarmu, mau ngejepret keluarga sendiri, mau ngejepret teman, bahkan ngejepret pacar doang, ngefotoin pacar terus menerus, itu bukan suatu kesalahan, itu malah suatu pembelajaran. Dari seringnya kita ngejepret, kita bakal ngerti feel kita dalam ngejepret itu gimana, settingan kamera tuh gimana, bakal ngerti limitasi dari setiap kamera tuh gimana, dan juga terutama peka sih terhadap keadaan, ngelatih komunikasi juga terhadap model, terhadap objek, subjek, itu juga ngelatih. Intinya jangan takut ngejepret aja dulu. Oh gitu ya. Jangan takut ngejepret ya teman-teman semua. Terus untuk di masa sekarang nih kan lagi pandemi dan PPKM ya. Terus apakah Mas Ena tuh masih mendapat permintaan atau job dari customer yang biasanya ini? Oh yang biasanya. Pakai Mas Ena gitu. Oh iya, yang biasa langganan gitu ya. Iya. Sebenarnya menurun drastis sih. Oh. Soalnya
gimana ya? Nggak serame Iya, nggak serame yang sebelum dulu ya. PPKM. Mm-mm. Dulu sempet sih, setelah pandemi sempat menurun, Mm-mm. udah mulai stabil tuh, terutama Jogja. Iya. Job tuh udah mulai datang, Mm-mm. kayak job entah editing, Iya. job foto, Iya. atau desain simple gitu. Terutama job-job ini sih, biasanya foto wisuda. Oh, foto Foto wisuda, foto wedding juga kadang masih ada gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini benar-benar menurun sih. Menurun banget ya. Malah sekarang lagi aktifnya di produk fotografi aja, Oh. ngefoto produk sendiri gitu. Iya. Itu aja sih sekarang. Menekuni produk sendiri Iya, aja dulu ya. meminimalisir pengeluaran. Daripada nggak ada kerjaan juga ya. Daripada masa nganggur. kayak gini, ha-ha. Iya. Terus kalau customer sendiri itu tuh kebanyakan dari kalangan apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Customer. Biasanya paling banyak kan di ini nih, fotografi wisuda. Ha-ha. Berarti ke arah mahasiswa akhir. Oh, mahasiswa. Nah, Ha-ha. kebanyakan itu, atau mahasiswa akhir, atau yang lagi masih statusnya mahasiswa tapi yang dia udah mau ngembangin bisnis, Oh gitu. mau punya bisnis. Biasanya mereka minta tolong jepretin dong, fotoin dong, dalam bentuk apa, misal bisnis fashion, bisnis kemarin tuh ada yang bisnis roti apa, terusan bisnis sambel. Tapi kebanyakan ini sih kuliner. Kuliner ya. Iya, Oh lagi ya, banyak berarti kuliner. ngefoto-foto makanan Iya, gitu-gitu lebih ya. ngefoto makanan saya ini gitu. Oke. Terus kalau apakah kan tadi kan Mas Ena bilang kalau misalnya pandemi ini tuh PPKM ini tuh jobnya menurun drastis ya Mas ya. Terus apakah pandemi ini membuat Mas Ena sendiri putus asa atau justru malah memunculkan ide-ide cemerlang untuk fotografi gitu? Putus asa, dibilang putus asa enggak, karena buat apa putus asa, karena ya ini cuma sementara kan, berpikir positif lah, sementara enggak berlanjut lama. Dan kalau soal ide kreatif, sebenarnya punya banyak sih ide-ide kreatif, cuma kalau mau keluar dari rumah kadang kepikiran sama ibu saya, karena ibu saya kan udah berumur, udah sakit-sakitan juga, jadi takut gitu kalau misal keluar, walaupun keadaannya nggak gitu ramai gitu, Iya. takut kalau pulang-pulang tuh ngebawa Virus ya. nular gitu. Tapi kalau ide kreatif mesti ada. Berarti ya nggak mematahkan semangat Mas Ena ya Nggak. pandemi ini. Sebenarnya sama pandemi banyak belajar hal baru sih, terutama dari internet. Oh. Dan juga dari foto-foto lama yang saya diedit ulang. Gitu. Malah jadi di rumah ya sibuk ya nggak. Sibuk, iya. Banyak sibukan sih. Oke teman-teman, itu bincang-bincang kita tadi berdua. Jadi Mas Ena ini adalah fotografi yang sudah menekuni dari SMP ya Mas ya tadi? Iya, dari SMP. Dan hingga sekarang dia juga masih menekuni loh. Bisa teman-teman kalau mau ada job ya Mas Ena ya, job. bisa hubungi kemana mau Mas? tanya-tanya dulu. Boleh ke Instagramnya Mas Ena, bisa? Di bawah ini aja sih. Oke, Nanti di bawah. sini ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat kita bicarakan siang hari ini. Kalau gitu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Ena, Iya, udah sama-sama. mau share men-share hal-hal tentang fotografi ini Iya. pada kita semua. Makasih teman-teman, kembali lagi di Kacamata Inspiratif. Selamat siang, dadah.